Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi dan orang tua murid yang sedang berada di rumah. Hari ini kami akan membahas tentang makanan halal. Kalau kita berbicara makanan halal, tentu kita tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan syariat Islam. Menurut MUI, halal itu adalah makanan, adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan dan syarat syariat Islam. Makanan halal adalah makanan dibolehkan atau halal dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Konsep makanan halal berhubungan dengan cara pengolahan, bahan yang digunakan, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi ya dalam agar kita bisa memakan makanan yang halal. 1. Bahan utama yang diperbolehkan. Kita harus perhatikan, yang pertama adalah bahan utama yang harus diperhatikan. Yang kedua, pemotongan hewan dengan metode yang halal. Yang ketiga, tidak mengandung bahan yang haram. Yang keempat, pengolahan yang bersih dan higienis. Dan yang kelima adalah penyajian persiapan yang tidak terkontaminasi. Contoh makanan halal dan kriteria serta dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Dalam makanan halal ini harus memperhatikan betul umat Islam ini tentang syarat-syaratnya makanan halal yang baik dan atau yang taib tersebut. Karena itu sangat berpengaruh terhadap tubuh dan kehidupan seseorang. Demikian pula sebaliknya, jika kita tidak memperhatikan makanan yang halal, maka kehidupan kita akan jauh lebih tidak baik. Pada hakikatnya, semua makanan di bumi ini disediakan untuk manusia, tetapi ada kriteria tertentu yang dijadikan makanan tertentu tidak boleh dinikmati atau dilarang. Tentunya anak-anak ibu bisa mempelajari dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkan. Apa sajakah contoh makanan halal dalam Islam yang bisa anak-anak ibu ketahui? Marilah kita lihat penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Semua makanan tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah yang artinya, Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Selain itu, di dalam sebuah hadis juga dibahas tentang makanan yang halal ini, yang artinya adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian lagi yang kedua adalah makanan yang baik dan tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat adalah binatang ternak. Sebagaimana juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, telah dihalalkan bagimu memakan binatang ternak
seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Sementara itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan bahwa mengenai laut, bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya, riwayat Imam yang 4. Yang kelima, ikan dan belalang. Nabi SAW bersabda yang artinya dihalalkan kepada kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang, riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, binatang hasil buruan dari hutan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman itu halal, kecuali yang disebut dalam Al-Quran yang merupakan larangan. Contohnya, daging hewan yang sudah berupa bangkai, itu haram. Masih ada darah dan daging babi, binatang yang tercekik, terpukul, jatuh di tanduk, bekas tikaman, binatang buas, dan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah haram. Kondisi makanan harus bersih dan tidak dalam keadaan menjijikkan, bukan tanpa alasan, karena jelas ini bakal membahayakan kesehatan. Jadi, meskipun makanan itu adalah tahu goreng yang diproses dengan halal, tapi sudah dalam keadaan kotor dan basi, maka tahu tersebut sudah jatuh menjadi haram. Yang kedua, cara mendapatkannya. Cara mendapatkan sangat penting. Mungkin saja dengan cara berjudi, itu haram. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara memproses dan memasaknya. Cara memasak ini, cara memprosesnya misalnya menyembelih. Kalau menyembelihnya tidak disebut nama Allah, maka haram. Cara memasaknya, misalkan memasaknya dengan cara memakai benda-benda yang sudah dipakai dengan benda-benda yang haram, maka jatuh menjadi haram. Yang keempat, cara penyajiannya. Cara penyajiannya juga harus halal. Makanan harus ditutup bila belum disantap. Kalau terbuka, bisa saja kotoran masuk ke dalam makanan. Dan bila kotoran masuk, maka dia jatuh menjadi haram. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga melarang penggunaan alat makanan yang dilapis dengan emas. Jadi makanan disajikan di atas piring emas adalah merupakan makanan haram. Begitu juga jika minuman dituangkan di dalam gelas emas. Yang kelima, jadi baik dan bermanfaat untuk tubuh. Selanjutnya Ibu akan bicarakan tentang manfaat makanan halal. Apa manfaat makanan halal? Yang pertama, ketaatan agama. Dengan makanan yang kita makan halal, berarti kita telah menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kesehatan fisik. Karena makanan halal menjaga kesehatan fisik kita, karena makanannya baik dan sehat. Yang ketiga, kehalalan dan keharusan. Yang ketiga adalah makanan kehalalannya dan keharusannya. Dan keempat adalah kesadaran etis. Selanjutnya Ibu akan bicarakan prinsip-prinsip dalam pemotongan hewan, seperti metode pemotongan yang cepat dan humanistik. Apa tujuannya? Itu adalah memastikan kesejahteraan hewan dan mempromosikan sikap bertanggung jawab dan perhatian terhadap makhluk selain makhluk yang ada, seperti manusia. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.